Martial Universe. Bab 116. Judul, Hewan Iblis Piton Air Hijau. Kolam kayangan dan bagian dalam tidak mudah dijelajahi seperti bayangan Lindong. Alih-alih jalurnya sangat berliku-liku dan menyiksa. Jalurnya pun banyak. Air keluar dari jalur itu dan berubah menjadi pusaran yang terus menabrak pada sesuatu. Ki dingin ini pekat sekali. Semakin dalam dia menyelam, ki dingin di sana terasa menusuk tulang. Tampaknya Xia Wancin benar. Ki dingin yang ditemukan di bawah kolam sangat pekat. Yuan power yang kuat keluar dari dantiannya, kemudian membungkus tubuh Lindong. Ki dingin yang menusuk tulang itu pun sedikit melemah. Kolam kayangan dan bagian bawah ini sangat rumit. Aku tidak kuat kalau terus begini. Sembari menyelam, suara Lindong terdengar di dalam Stone Talisman. Hampir sampai. Ambil jalur ke kanan, jawab tikus kecil. Lindong menengok ke arah jalur yang amat gelap. Dia tidak punya pilihan lain selain mengeratkan gigi dan berenang seperti ikan. Tak lama setelah Lindong melewati jalur itu, dia kaget karena ki dinginnya sedikit berkurang. Hampir sampai. Suara tikus kecil tersebut terdengar sedikit bersemangat. Kecepatan Lindong berkurang. Wajahnya tampak waspada, kemudian Yuan power di dalam tubuhnya mulai bergerak. Tak ada yang tahu apa yang terdapat di bawah kolam kayangan. Tidak salah jika dia merasa waspada. Tak lama setelahnya, cahaya remang-remang tiba-tiba muncul di jalur gelap. Pemandangan di depannya pun semakin terlihat jelas. Plop, terdengar sebuah suara pelan di sana. Lindong tiba-tiba menyadari jika kolam air di sekitarnya menghilang secara ajaib. Kakinya pun memijak lantai goa yang lembab. Goa itu tidak besar. Jalan keluar satu-satunya adalah jalur yang dilewati Lindong barusan. Tapi yang aneh adalah ketika air kolam mencapai pintu masuk goa. Airnya seperti dihentikan oleh benda tak terlihat. Itulah mengapa goanya tidak penuh dengan air. Tatapan Lindong dipenuhi dengan kekaguman ketika melihat pada goa kecil yang lembab. Dia tidak pernah menyangka jika di bawah kolam kayangan dan terdapat tempat aneh. Lindong sempat memperhatikan sekeliling goa sebelum memfokuskan pandangan di tengah. Di sana terdapat bola cahaya berwarna biru pekat. Ukurannya sebesar kepala dan sedang melayang. Bayangan ular yang bergerak terlihat samar di dalam bola tersebut. Ekspresi Lindong berubah serius. Dia bisa merasakan di dalam sana terdapat energi yang sangat kuat. Apa itu? Lindong bertanya hati-hati pada tikus kecil di dalam Stone Talisman. Hewan iblis piton air hijau. Lebih tepatnya, itu adalah jiwa iblis dari piton air hijau. Suara tikus kecil tersebut terdengar sangat senang. Jiwa iblis. Mendengarnya, kepala Lindong rasanya seperti meletup. Meski dia tidak tahu sekuat apa piton iblis tersebut, tapi dia tahu jika segala hewan iblis yang bisa membentuk jiwa iblis pasti sangat kuat. Setidaknya dengan kekuatan Lindong yang sekarang, dia bisa dibunuh dalam sekejap. Jangan khawatir, jiwa iblis itu sedang terluka, dia juga tidak terlalu pintar. Sangat mudah ditangani. Ujar tikus kecil itu cepat-cepat kala merasakan niatan kabur Lindong. Lalu, seberapa kuat dia sekarang? Lindong tidak percaya dengan kata-kata tikus tersebut. Sang tikus kecil terdiam sesaat, kemudian melanjutkan. Paling tidak, setara dengan Yuan dan tingkat akhirnya manusia. Sialan kau, Lindong memaki. Jika piton iblis yang terluka itu sudah setara dengan praktisi Yuan dan tingkat akhir, berarti kalau tidak terluka setara dengan praktisi tingkat 3 penciptaan. Bagaimana bisa itu disebut mudah ditangani? Aku pergi. Lindong mulai khawatir setelah menyadari bola cahaya itu bisa mengimbangi Xia Wancin dalam hal kekuatan. Dia tidak ingin memikirkannya, hanya ingin cepat-cepat pergi dari sana. Lindong tidak percaya jika punya kekuatan untuk menghadapi praktisi Yuan dan tingkat akhir. Jangan. Kau tidak lihat sesuatu di belakang bola cahaya itu? Tikus kecil itu pun cemas kala melihat Lindong ingin langsung pergi. Dia sangat butuh memakan jiwa iblis lain untuk mengembalikan kekuatannya. Lindong melirik ke belakang bola cahaya. Di sana terdapat 3 mutiara hitam dan putih, mengambang di udara. Meski jaraknya jauh, Lindong masih bisa merasakan energi yin yang murni yang dipancarkan dari sana. Tingkat kemurniannya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan energi di dalam kolam kayangan dan... Apa itu? Tanya Lindong, tampak tertarik dengan energi tersebut. Itu adalah mutiara yin yang, harta sesungguhnya dari kolam kayangan dan... Itu adalah benda aneh hasil pengendapan seluruh kolam, tapi butuh bertahun-tahun untuk membentuknya.
Energi yin yang kau serap di luar bahkan tidak sampai 1/10 mutiara yin yang. Apalagi kemurniannya, tidak bisa dibandingkan. Kalau kau bisa mendapatkan mutiara yin yang itu, kakek jamin, dalam 6 bulan, tidak, 3 bulan, kau pasti bisa naik ke Yuan Dan. Tikus kecil itu menjelaskan. Oh, Lindong berdebar-debar setelah mendengarnya. Dia mendambakan mutiara hitam putih tersebut. Tapi tak lama kemudian, dia menggeleng pelan. Biarpun mutiara yin yang sangat berharga, nyawanya juga sama-sama berharga. Kalau dia membangunkan jiwa iblis piton tersebut, tempat ini bisa berubah menjadi kuburannya. Aku tidak bisa mengalahkan jiwa iblis itu. Lebih baik lupakan saja, ujar Lindong pasrah. Kau tidak, tapi aku bisa. Tikus kecil itu terkekeh. Bukannya kau bilang tidak punya kekuatan? Lindong bertanya curiga. Memang, makanya aku butuh meminjam Yuan Power dari tubuhmu. Aku baru di tingkat Heavenly Yuan tingkat akhir. Kalau aku meminjamkan seluruh Yuan Power padamu, masih belum cukup menyaingi hewan itu. Lindong mengernyitkan alis, menganggap taktik itu tidak masuk akal. Dia tidak ingin mempertaruhkan nasibnya pada tikus kecil. Kau terlalu meremehkan cara dari suku Celestial Demon Marten. Biarpun kekuatanku sekarang tidak sampai 1/10.000, tapi apa susahnya menghadapi piton air hijau iblis? Balasnya dengan nada menghina. Lindong sedikit ragu-ragu. Dia tidak pernah dengar tentang Celestial Demon Marten, tapi tikus kecil itu memang terasa berbeda. Hewan iblis normal tidak memiliki kecerdasan sepertinya. Kenapa bocah sepertimu begitu lambat dan pengecut? Kau harus berani mengambil resiko kalau ingin melakukan sesuatu yang besar. Kalau kau pergi ke atas dan memberitahu orang-orang itu soal 3 mutiara yin yang, kakek yakin pria berkumis itu pasti langsung kemari dan membunuh siapapun yang menghalanginya. Tikus kecil itu semakin cemas melihat Lindong tak kunjung membuat keputusan. Dia merasa marah karena hal yang diinginkan tak berjalan sesuai keinginannya, sehingga dia memaki. Lindong memutar matanya. Biarpun dia tahu tikus kecil itu berlebihan, tapi dari energi murni yang terpancar dari mutiara yin yang, terlihat jika benda itu jelas bukan benda biasa. Baiklah, kita coba. Apa yang harus kulakukan? Setelah mempertimbangkannya sejenak, Lindong mengeratkan gigi. Tikus kecil itu benar. Selalu ada resiko terhadap semua tindakan. Dia hanya perlu mengincar ketiga mutiara yin yang itu. Masukkan Yuan Power ke dalam Stone Talisman, lalu serahkan semuanya padaku. Lindong mengunci bibir. Karena dia telah menentukan pilihan, dia tak lagi ragu. Hanya dengan sedikit selentingan, Yuan Power keluar dari dantian, lalu masuk ke dalam Stone Talisman di dalam telapak tangannya. Nguung, Stone Talisman mengeluarkan suara dengung kecil setelah menerima Yuan Power dalam jumlah banyak. Sebuah sinar memancar, kemudian bayangan berbentuk ilusi kecil muncul di telapak tangan Lindong. Itu adalah tikus kecil. Setelah menyerap Yuan Power milik Lindong dalam jumlah besar, warna hitam pekat dari tikus kecil itu jadi sedikit berhias warna ungu. Lindong akhirnya menyadari jika hewan kecil itu bukan tikus, setelah mengamatinya dari dekat. Di dahinya terdapat garis pola samar yang terlihat seperti simbol misterius. Sudah, tanya Lindong. Setelah dia memberikan nyaris seluruh Yuan Power di dalam dantiannya pada tubuh tikus kecil itu, wajah Lindong terlihat pucat. Sudah, tikus itu mengangguk. Kilat berwarna ungu dan keemasan melintas di mata hitamnya. Aura yang tipis namun kuat pun menyebar cepat. Bang! Melihat tekanan yang tipis namun sangat kuat itu, lutut Lindong tertekuk dan nyaris jatuh berlutut. Dia pun mengangkat kepala. Wajahnya dipenuhi rasa syok sambil menatap tikus kecil di tangannya. Hehehehe, anak tidak berguna. Begini saja tidak kuat. Tikus kecil itu menyeringai dan mengejek. Tubuh hitamnya lantas melesat dan muncul di depan bola cahaya. Tikus kecil itu terlihat serius memperhatikan bola cahaya berwarna biru pekat di depannya. Cakarnya terayun cepat. Cahaya hitam terpancar di cakarnya, kemudian mengumpul dan memadat bersamaan. Cahaya itu pun berubah menjadi pusaran yang terlihat seperti black hole dalam sekedip mata. Heavenly Demon Mouth, telan. Setelah black hole terbentuk, suara serak dan sepuh itu terdengar dari mulut tikus kecil. Suaranya sangat berbeda dengan suara biasanya. Pusaran black hole itu mulai berputar cepat. Sambil berputar, cahaya hitam berkumpul dan tampak berubah menjadi mulut yang sangat besar. Kekuatan hisap pun tercipta dan menarik bola cahaya itu perlahan. Ekspresi Lindong berubah serius.
Dia melihat ke arah tikus kecil yang mulai bergerak. Pemuda itu diam-diam melangkah mundur dan berhenti tepat di pintu masuk goa. Jika ada di sana, dia bisa segera kabur jika terjadi sesuatu. Bola cahaya itu tertarik ke dalam black hole karena kekuatan hisap. Tapi dengan kemampuan perspektif mental energinya, Lindong bisa merasakan jika kekuatan di dalam bola cahaya itu mulai terbangun. Celaka. Menyadari itu, tubuh Lindong berubah sedingin es. His. Di saat bersamaan, suara mendesis terdengar di goa. Bayangan ular di dalam bola cahaya itu membesar dengan cepat. Piton air hijau iblis yang tertidur, akhirnya terganggu dari tidurnya.